Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 8 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. IAKN Ambon cetak 108 wisudawan, Rektor mengatakan mendidik dengan cinta hasilkan SDM unggul. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon menyelenggarakan rapat senat terbuka dalam rangka wisuda periode pertama tahun 2025. Sebanyak 108 wisudawan dan wisudawati resmi dilantik dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Auditorium IAKN Ambon, Halong Atas, Kecamatan Beguala, Kota Ambon, Kamis 7 Agustus 2025. Mengusung tema mendidik dengan cinta, membangun SDM unggul menuju masyarakat maju dan berdaya saing, acara wisuda ini menjadi momentum penting bagi IAKN Ambon. Ketua Senat IAKN Ambon, Dr. Yusuf H. Kelufnya, secara resmi membuka prosesi wisuda yang meluluskan 108 mahasiswa dari berbagai jenjang dan program studi. Rinciannya terdapat 3 lulusan Magister Pendidikan Agama Kristen, 2 Magister Musik Gerejawi, 24 Sarjana Pendidikan Agama Kristen, 14 Sarjana Bimbingan Konseling Kristen. Kemudian 27 Sarjana Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, 11 Sarjana Teologi, 10 Sarjana Pariwisata Budaya dan Agama, 15 Sarjana Pendidikan Seni Musik, dan 2 Sarjana Musik Gerejawi. Dalam pidatonya, Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahurum menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan cerminan dari filosofi kampus. Ia juga menekankan bahwa pendidikan sejati tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas. Prof. Yance juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada orang tua atau wali yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di IAKN Ambon, serta kepada para wisudawan yang telah menjadi bagian penting dari komunitas kampus. Dengan tagline Kampus Harmoni dalam Keragaman, IAKN Ambon berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan. IAKN Ambon memiliki tagline Kampus Harmoni dalam Keragaman. Hadirin masing-masing. Pesan haru wisudawan IAKN Ambon, perjuangan kami adalah bayaran mahal atas jasa orang tua. Suasana haru menyelimuti acara wisuda periode pertama Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon, Kamis 7 Agustus 2025. Di hadapan 108 wisudawan dan tamu undangan, Erik Souhuat, seorang wisudawan berprestasi dari Fakultas Seni Keagamaan, Program Studi Pendidikan Seni, menyampaikan pesan dan tekad yang menyentuh hati. Erik yang lahir di Toisapu pada 22 Juni 2002 berhasil meraih gelar sarjana dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,58 dan predikat cum laude. Dalam pidatonya, ia mewakili seluruh wisudawan untuk mengungkapkan rasa syukur dan perjuangan mereka selama menempuh pendidikan. Erik mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Ia menyampaikan sebuah pesan kuat, tidak ada kata sukses tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan juga tidak ada kemudahan tanpa doa. Erik menggambarkan perjuangan para wisudawan sebagai perjalanan yang dibalut duka dan sukacita. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini meninggalkan jejak historis yang berharga, mengangkat martabat anak bangsa, serta mengharumkan nama alma mater. Mewakili rekan-rekannya, Erik juga menyampaikan tekad kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Erick menegaskan komitmen para wisudawan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia emas dan Maluku maju. Ia menutup pidatonya dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari rektor, para dosen, hingga tenaga kependidikan. Tak lupa, ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa. Wisuda IAKN Ambon periode ini meluluskan 108 wisudawan dari berbagai program studi, termasuk Magister Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, hingga Sarjana Pariwisata Budaya dan Agama. Acara yang mengusung tema Mendidik dengan Cinta, Membangun SDM Unggul ini diharapkan menjadi momentum bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata di tengah masyarakat. Disnatalis ke-43 FPIK Unpati gelar rangkaian lomba libatkan sivitas hingga pelajar SMA. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK Universitas Patimura secara resmi mencanangkan perayaan Disnatalis ke-43 Jumat 8 Agustus 2025. Mengangkat tema FPIK bersinergi membangun sumber daya manusia unggul untuk masa depan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Perayaan kali ini tak hanya dimeriahkan dengan jalan santai dan aksi sosial, tetapi juga berbagai lomba menarik yang melibatkan sivitas akademika, alumni, bahkan siswa SMA. Acara pencanangan diawali dengan jalan santai yang penuh semangat, diiringi tabuhan alat musik Tifa Toto Buang. Ratusan mahasiswa, dosen, dan pegawai FPIK Unpati tampak bersukacita menandai dimulainya rangkaian acara Disnatalis yang akan berlangsung hingga puncaknya pada 9 September mendatang. Ketua Panitia Disnatalis, Dr. Frence Dusian Siloy, menjelaskan bahwa perayaan tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena melibatkan keluarga besar sivitas akademika dan alumni. Sejumlah perlombaan seru telah disiapkan dan sebagian besar ditujukan untuk menguatkan kolaborasi dan persaingan sehat di lingkungan kampus. Berikut adalah daftar lomba yang akan diselenggarakan. Yang pertama, lomba poster ilmiah yang diikuti dosen dan mahasiswa, lalu lomba desain poster edukasi kelautan, diikuti oleh siswa SMA, lomba basket diikuti oleh antar SMA se-Maluku, maksud kami se-Pulau Ambon, kemudian lomba debat mahasiswa FPIK, lomba kebersihan ruang, dosen dan laboratorium, lomba gawang mini antar prodi, lomba masak olahan hasil laut, lomba band antar fakultas dalam lingkup Unpati, lomba tenis meja, outbound sivitas FPIK Unpati. Melalui lomba-lomba ini, FPIK Unpati tidak hanya ingin merayakan ulang tahun, tetapi juga mempromosikan peran aktif fakultas dalam mengembangkan potensi SDM, mulai dari tingkat mahasiswa hingga pelajar sekolah menengah. Pada puncak perayaan tanggal 9 September, FPIK Unpati akan menggelar Expo. Dalam acara ini, setiap jurusan akan menampilkan hasil kajian dan karya terbaiknya. Jurusan-jurusan tersebut meliputi manajemen sumber daya perairan, ilmu kelautan pemanfaatan sumber daya perikanan, budidaya perairan teknologi hasil perikanan, agrobisnis perikanan. Dr. Frence menegaskan bahwa konsep puncak acara masih dirahasiakan, namun tujuannya jelas. Kami semua yang ada di dalam fakultas ini akan melakukan expo di mana kami masing-masing jurusan akan menampilkan hasil-hasil kajian kami atau juga apa saja yang kami lakukan selama ini. Jadi nanti lab-lab pada Fakultas Perikanan dan Kelautan itu akan menampilkan semua hal yang berkaitan dengan substansi daripada masing-masing.
puncaknya itu tanggal 9 September ya. 9 September itu merupakan puncak dari acara. Nah, kami akan juga, yang jelas kami akan melibatkan semua alumni ya, semua alumni juga untuk mensukseskan kegiatan dimaksud ya. Jadi kalau untuk acara nanti seperti apa itu masih rahasia. Rahasia, dan akan kami pada akhirnya nanti kami akan yang penting menampilkan yang terbaik. Nah, jadi intinya daripada kegiatan ini adalah bagaimana kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu bisa mempromosikan diri kami bahwa kehadiran kami juga di daerah Maluku ini juga cukup memberikan kontribusi ya, cukup memberikan kontribusi untuk daerah Maluku. Terima kasih. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Luar biasa untuk Fakultas Perikanan di pagi hari ini. Bersyukur Bapak Ibu semua di hari ini selama 43 tahun. Fakultas Perikanan Unpati canangkan Disnatalis ke-43 siap cetak SDM unggul untuk Maluku. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK Universitas Patimura mencanangkan perayaan Disnatalis ke-43 dengan semangat baru. Acara pencanangan yang digelar Jumat 8 Agustus 2025 ini menjadi penanda komitmen FPIK Unpati untuk terus berbenah diri dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Maluku, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Acara ini diawali dengan jalan santai yang meriah, diikuti oleh ratusan sivitas akademika FPIK Unpati. Diiringi tabuhan tifa Toto Buang dari Sanggar Boyratan, para dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan sukacita, menunjukkan kebersamaan dan kegembiraan. Setelah kembali ke fakultas, acara dilanjutkan dengan seremonial pembukaan dan pencanangan Disnatalis. Dekan FPIK Unpati, Profesor Dr. Yoise Lopulalan menyoroti usia fakultas yang kini menginjak 43 tahun. Profesor Yoise menekankan bahwa lulusan FPIK harus menjadi SDM unggul agar mampu mengelola kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan Maluku yang melimpah demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen FPIK untuk mendukung visi misi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang berfokus pada pengelolaan kelautan. FPIK Unpati bahkan telah dipercaya oleh Gubernur untuk menyiapkan tim ahli yang akan merumuskan desain program pengembangan perikanan dan kelautan berdasarkan gugus pulau. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Vence Dusyan Siloi, selaku Ketua Panitia Disnatalis, mengungkapkan bahwa perayaan kali ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan Disnatalis dengan fokus pada kontribusi sosial dan edukasi. Beberapa agenda utama meliputi aksi sosial seperti pemeriksaan kesehatan mata gratis, donor darah, aksi bersih kampus, dan penanaman mangrove. Diskusi publik bertema perikanan dan kelautan yang berkelanjutan untuk berbagi pemikiran dan ide dalam membangun Maluku. Kompetisi yang menarik seperti lomba basket antar SMA sekota Ambon, lomba debat mahasiswa, hingga lomba masak olahan hasil laut. Puncak perayaannya akan digelar pada 9 September dengan agenda utama berupa expo.
Dalam acara ini, ke-6 jurusan di FPIK akan memamerkan hasil kajian dan karya-karya terbaiknya. Dr. Frenja menambahkan, konsep acara puncak masih dirahasiakan, namun tujuannya jelas. Ini usia yang ke-43. Secara biologis, usia 43 itu usia sudah dewasa. Dengan demikian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan akan terus berbenah diri untuk mengembangkan terutama sumber daya manusia yang dihasilkan dari fakultas ini untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah di Maluku yang intinya bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan kami bahwa pencanangan hari ini itu membuktikan bahwa kami tetap eksis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tetap eksis untuk tetap berperan membantu pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perikanan dan kelautan di Maluku. Yang terhormat, Rektor Universitas Patibula dalam hari ini diwakili oleh Bapak WR2, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Peter, Pimpinan Klinik Mata Utama Maluku, Bapak Rohaniawan, Bapak Pendeta Heri Syahai, Bapak Ibu para dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang kami kasihi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbulan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang 2. Informasi lainnya, Tribunars, pembakaran PT Waragonda dan penegakan hukum pejuang tanah adat tak boleh dikriminalisasi. Kembali lagi, masyarakat adat Negeri Haya, Maluku Tengah dan Komite Aksi Kamisan Ambon menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 7 Agustus 2025. Aksi ini bertepatan dengan sidang agenda eksepsi oleh terdakwa Satria Ardi Tuahan selaku Kepala Pemuda Negeri Haya. Tuahan tengah menjalani proses hukum atas tuduhan provokasi dalam insiden pembakaran fasilitas milik PT Waragonda Minerals Pratama di Negeri Haya. Bersama Sahin Mahulau, Satria disebut sebagai korban dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak atas ruang hidup dan lingkungannya. Aksi mereka berlangsung sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Dengan poster dan berbagai pamflet, mereka berjalan dengan titik start dari Jalan Slamet Riyadi, tepat di kawasan Gong Perdamaian, menuju Jalan Sultan Hairun, menuju Jalan Samratulangi, belok ke Jalan AM Sangaji, dan terus ke Jalan Ayepati, berakhir di Jalan Sultan Hairun, tepat pada Pengadilan Negeri Ambon. Mereka juga membuat bentuk sasi adat, simbol yang pernah dirusaki oknum PT Waragonda Minerals Pratama di Negeri Haya pada Februari lalu. Tindakan tersebut yang disebut-sebut memunculkan amarah dan reaksi dari warga setempat untuk merusak sekaligus membakar fasilitas PT Waragonda Minerals Pratama. Tulisan-tulisan seperti hentikan kriminalisasi masyarakat adat, penjaga ruang hidup, dan bebaskan 2 pemuda masyarakat adat Haya menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Seruan mereka tidak hanya menuntut pembebasan Satria dan Sahin, tetapi juga mengingatkan publik akan pentingnya menjaga kearifan lokal dalam melindungi lingkungannya. Ditemui Tribunamon.com, Reza Wailisa, perwakilan masyarakat Haya, menegaskan bahwa tuduhan terhadap kedua pemuda tersebut tidak berlandaskan bukti yang kuat. Ia menjelaskan bahwa insiden pembakaran fasilitas perusahaan merupakan bentuk kekecewaan spontan dari masyarakat atas tindakan perusahaan yang dinilai merusak ruang hidup mereka.
bukan gerakan individu. Reza menyebut sejumlah dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan yang menambang granit itu. Abrasi, longsor di daerah pemakaman hingga rusaknya perkebunan warga. Bahkan aksi penolakan masyarakat melalui simbol sasi adat yang dipasang di depan pintu masuk perusahaan pasir garnet pada Februari 2025 diduga sengaja dirusaki oleh pihak perusahaan. Hal ini yang memicu amarah masyarakat dan memunculkan tindakan pengerusakan sekaligus pembakaran fasilitas perusahaan PT Waragonda saat itu. Fasilitas milik perusahaan ludes terbakar seperti pos keamanan, gedung perusahaan beserta perlengkapannya, ruang maintenance, ruang laboratorium, 1 unit mobil Fuso, 1 unit motor trail, serta 1 unit mobil Kijang milik karyawan. Kerugiannya ditaksir mencapai 4,5 miliar rupiah. Reza menyoroti bahwa perjuangan masyarakat adat Negeri Haya seharusnya dilindungi oleh hukum. Ia merujuk pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 10 tahun 2024 yang menyatakan bahwa siapapun yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dipidana atau digugat secara perdata. Aksi damai yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu ditutup dengan harapan besar agar hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan memberikan putusan yang adil bagi 2 pemuda Negeri Haya, Maluku Tengah. Sebab bagi mereka, perjuangan menjaga alam dan ruang hidup bukanlah sebuah kejahatan, melainkan panggilan hati yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk diketahui, Tribuners Satria Ardi Tuahan alias Ardi pada Kamis 24 Juli 2025 telah mengikuti sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Rian Jose Lopulalan dan Fitria Tuahuns. Dalam dakwaan, mereka diproses karena mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasaan umum atau tidak menuruti bukti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tepat di hari ini melalui kuasa hukumnya yakni Fadli Pane, Subhana Makule, dan Dendi Yulianto telah memasuki nota pembelaan. Pekan depan akan dilanjutkan dengan tanggapan jaksa penuntut umum. Dan hari ini kami merasa ketidakpuasan karena penangkapan oleh pihak kepolisian yang tidak jelas alat buktinya, yang menurut alibi-alibi mereka ada CCTV dan saksi dan sebagainya, padahal kenyataannya pada saat pembakaran dan sebagainya itu adalah spontanitas dari masyarakat, tidak ada provokasi ataupun melakukan provokator si kepala pemuda kita sendiri yaitu Ardi Tuahan, dan pelaku perusakan atau pembakaran yaitu abang kita sendiri yaitu abang Sain Maulau, dan itu tidak ada saksi ataupun bukti CCTV yang konkret untuk menjelaskan sampai mereka berdua melakukan tersangka. Nah, Aja bicara soal orang bisa dihukum, aja bicara soal iya, mari. Tapi dong ada kita pos lain. Oh benar. Tolol ini. Hidup Korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup Korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Tangan kiri! Perjuangan negeri Maluku dengan darah dan keringat. Tentunya hari ini kita masyarakat Maluku yang ada di era ini tentang Cipta Kerja dan PP No 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan adalah wujud dari kerja regulasi tersebut yang menabrak batas teritorial masyarakat adat dan merampas ruang hidupnya. Wajah industri
tindakan represif oleh negara. Kawan-kawan yang saya cintai, perjuangan ini akan berlanjut. Dan tentunya perjuangan masyarakat adat negeri Haya haruslah tetap. Terima kasih. Dituding provokasi pembakaran fasilitas PT Waragonda, Satria Ardi menyebut, "Saya bela alam negeri Haya." Sidang kedua kasus dugaan provokasi dalam insiden pembakaran fasilitas milik PT Waragonda Minerals Pratama di negeri Haya, Maluku Tengah kembali digelar di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 7 Agustus 2025. Terdakwa Satria Ardi Tuahan, yang juga dikenal sebagai Kepala Pemuda Negeri Haya, menyampaikan pembelaannya melalui penasihat hukum dalam agenda pembacaan eksepsi. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Hakim Wilson Shriver sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim Ismail Wael dan Hakim Ulfareri sebagai Hakim Anggota. Eksepsi terdakwa dibacakan secara bersama-sama melalui penasihat hukumnya, yakni Fadli Pane, Subhana Makule, dan Dendi Yulianto, telah memasuki nota keberatan. Dalam pembacaan eksepsi, mereka menyoroti 4 poin utama yang menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Tim penasihat hukum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa perkara ini, sebab lokasi kejadian berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi. Mereka menilai pemindahan lokasi sidang tidak sesuai dengan prosedur pasal 85 KUHP, lantaran jaksa tidak melampirkan alasan kuat seperti kondisi keamanan atau bencana alam, serta tidak menyertai dokumen resmi pemindahan dari Mahkamah Agung atau Menteri Hukum Republik Indonesia. Selain itu, dakwaan yang dijatuhkan kepada Satria dinilai kabur dan tidak memenuhi unsur formal, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum nomor perkara PDM garing 08 garing MSH garing EKU 2 garing 06 garing 2025 halaman 2, penuntut umum keliru mencantumkan status terdakwa sebagai saksi. Bahwa dakwaan dalam perkara Akuo tersebut terdapat kekeliruan sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan, sehingga surat dakwaan demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rentang waktu dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Timur pada tanggal 16 Februari 2025. Penuntut umum terkesan mengada-ada dalam mengasumsikan terdakwa melakukan tindakan penghasutan. Maka surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara Akuo tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Poin yang paling substansial dalam eksepsi adalah pengakuan bahwa Satria Ardi Tuahan adalah pejuang lingkungan hidup, bukan pelaku kejahatan. Ia disebut aktif mempertahankan ruang hidup pesisir negeri Haya dari aktivitas tambang pasir garnet milik PT Waragonda Minerals Pratama yang dinilai merusak lingkungan. Tim hukum menegaskan bahwa penuntutan terhadap Satria melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dari keempat poin inilah mereka meminta kiranya hakim berkenan untuk memberi putusan sela dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. 4, menyatakan terdakwa Satria Ardi Tuahan adalah pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. 5, menyatakan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara. 6, menyatakan perkara pidana atas nama terdakwa Satria Ardi Tuahan tidak dapat diteruskan. Yang ketujuh, memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa
atas nama Satria Ardi Tuahan dari rutan segera setelah putusan ini. Sidang kemudian ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum Rian Jose Lopulalan dan Fitria Tuahuns. Di persidangan, Satria Ardi Tuahan sempat memberikan pernyataan singkat kepada rekan media. Untuk diketahui, Tribuners, perusahaan yang melakukan penambangan pasir garnet itu dibakar warga pada Minggu 16 Februari 2025 lalu. Aksi itu diduga buntut pengerusakan sasi adat yang ditempatkan di depan pintu masuk perusahaan pasir garnet itu. Kebakaran tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas milik perusahaan ludes terbakar, seperti pos keamanan, gedung perusahaan beserta perlengkapannya, ruang maintenance, ruang laboratorium, 1 unit mobil Fuso, 1 unit motor trail, serta 1 unit mobil Kijang milik karyawan. Kerugian ditaksir mencapai 4,5 miliar rupiah. Kasus ini menjadi sorotan luas tak hanya soal nilai kerugiannya, tetapi juga menyentuh isu hak adat, kelestarian lingkungan, dan ruang gerak pejuang lingkungan. Seperti marak yang diperbincangkan secara nasional, sidang lanjut akan menjadi penentu penting bagaimana hukum itu akan berpihak. Mungkin ada yang mau bilang sesuatu ke publik terkait dengan kasus yang kakak jalani hari ini. Pokoknya cukup berjuang sampai titik darah penghabisan. Bese. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Survei integritas Malteng posisi 3 se-Maluku. Begini pesan Sekda. Berdasarkan survei integritas, Maluku Tengah saat ini berada di posisi 3 dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku dan posisi 200 secara nasional. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, dalam momen penandatanganan komitmen pemenuhan dokumen kelengkapan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention atau MCSP 2025 dan penandatanganan pemberian akses langsung dan tak terbatas dalam Internal Audit Charter atau IAC di Masohi, Rabu 6 Agustus 2025. Dikatakan MCSP setiap tahunnya mendapatkan penilaian dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri. Olehnya itu, kepada para pimpinan OPD diminta agar terus meningkatkan kinerjanya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sekda mengulas dengan survei integritas tersebut menunjukkan bahwa MCSP Maluku Tengah tergolong rendah, sehingga diharapkan komitmen OPD untuk memperbaiki kinerjanya agar posisi bisa naik baik di level provinsi Maluku maupun di level nasional. Penyetoran pajak yang tidak tepat waktu juga akan menjadi temuan KPK dan berimbas kepada penundaan penyaluran dana bagi hasil. Sekda Malteng Dr. Rakib Sahubawa menjelaskan, di dalam tata kelola pemerintahan, pengendalian dan pengawasan harus terus ditingkatkan. Salah satunya adalah pemenuhan dokumen kelengkapan MCSP. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, bersama-sama bersama baik. Tanda-tanda pertemuan dan penyampaian program audit. Sekarang saja. Jelang HUT RI, Rutan Kelas 2B Masohi beri remisi 83 warga binaan. Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-80, Rutan Kelas 2B beri resmi untuk 83 warga binaan.
Hal itu disampaikan Kepala Rutan Idris Kilkoda saat diwawancarai media di ruang kerjanya Kamis 7 Agustus 2025. Tentunya remisi tersebut berdasarkan kriteria sesuai dengan masa hukuman warga binaan. Walau begitu, Kilkoda menyatakan sampai saat ini SK remisi tersebut belum diterbitkan. Ia juga menuturkan Rutan kelas 2B Masohi juga sedang menyiapkan event menyambut HUT RI ke-80. Untuk diketahui, saat ini terdapat 111 warga binaan di Rutan kelas 2B Masohi yang didominasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan rentan usia pelaku di atas 30 tahun. Sementara itu terdapat 3 warga binaan perempuan dengan kasus berbeda, yakni penimbunan minyak tanah dan penjualan anak di bawah umur. Selanjutnya untuk remisi yang kami usulkan di tahun ini berjumlah 83 orang. Kriterianya itu dia berdasarkan masa hukuman, Pak. Jadi mulai dari remisi yang kecil sampai hingga yang besar ya. Artinya tergantung masa hukumannya. Dari usulan itu sudah ada yang disiapkan. Untuk sampai saat ini SK belum diterbitkan dari pusat. Kami lagi menunggu SK yang diterbitkan dari pusat sesuai dengan kami usulkan. Kesiapan kita dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, kami dari Rutan Masohi melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu dalam hal seni dan olahraga. Ada berbagai macam pertandingan yang kami buat, diantaranya permainan gawang mini, volley, pertandingan catur, dan gaplek. Itu yang kami lakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ya. Saya tidak tahu, saya seperti ini, tapi besok-besok kalau kena musibah lagi, kita mau Kita ke berita terakhir. Tribuners serba otodidak, Irsan Lopulalan ciptakan karya luar biasa hanya dari percikan api. Irsan Lopulalan, salah satu pelaku ekonomi kreatif yang berhasil menarik perhatian pengunjung pameran SBT Expo dan Ekonomi Kreatif tahun 2025. Bagaimana tidak, hanya dari percikan api yang dipantulkan pada triplex dan paralon bekas, sebuah mahakarya yang indah mampu diciptakan dengan nilai seni yang luar biasa. Setiap pengunjung yang singgah pada stand pamerannya di anjungan Pantai Wailola, Kota Bula, selalu merasa puas dengan lukisan-lukisan yang dipajangnya. Saat diwawancarai tribunambon.com, Irsan mengatakan pertama kali memulai profesinya sebagai seorang seniman di tahun 2017. Kala itu ia baru membuat lampu hias. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya masuk ke komunitas pirografi Indonesia yang anggotanya dari berbagai provinsi. Disitulah terinspirasi untuk belajar. Lebih lanjut dijelaskan, dirinya bahkan tidak memiliki dasar pengetahuan yang mendukung profesinya itu. Namun berkat kemauannya yang tinggi, dirinya mampu menjadi salah satu yang terbaik dengan karya-karyanya. Selain itu, untuk satu lukisan ukuran sedang, dirinya bahkan menghabiskan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk menciptakan hasil yang maksimal. Dirinya berharap agar talenta yang dimilikinya bersama pelaku ekonomi kreatif di SBT bisa mendapatkan panggung yang baik untuk memperkenalkan kemampuan mereka masing-masing. Kini lewat ketekunan dan kerja kerasnya, Irsan telah mendirikan komunitas Landoalin Kreatif di Desa Sesar, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur.
Sementara itu Hendra, 25 tahun, salah satu pengunjung mengaku lukisan tersebut tidak seperti lukisan pada umumnya yang hanya mengandalkan warna sebagai daya tarik utamanya. Usaha pertama itu bikin lampu hias. Jadi dari lampu hias, di sana tergabung dengan komunitas Predator PVC Indonesia. Di sana ada beberapa teman-teman yang bikin lukisan bakat, pirografi, terus sama paralon bakat. Di sana mulai tertarik. Jadi tertarik dari situ, udah saya tanya bisa belajar. Mereka bilang nggak bisa bang kalau cuma mau belajar, cuman ya emang abang bisa kalau cuma lewat via WA, video call apa segala macam. Ya sudah di situ ya saya bilang ya memberanikan diri lah. Memang karena saya itu pada intinya orangnya tukang penasaran, ya udah di situ mulai lewat WA, video call, belajar. Ya syukur puji Tuhan bahwa sampai sekarang ya bisa 80% berhasil lah. Nggak 100% sama mentornya tapi 90% itu bisa. Jadi ya terima kasih. Pertanyaan ini sudah dilontarkan ke saya. Memang mimpi besar saya dan teman-teman itu, saya mewakili teman-teman Ekraf Provinsi Maluku khususnya di SBT. Kita itu punya punya harapan besar itu bukan semata-mata untuk uang atau segala macam dari dinas-dinas terkait. Cuma yang harapannya kita itu dinas itu mampu untuk mengekspos apa yang kita punya. Ya pertama mungkin kalau ada tamu-tamu dari provinsi, tamu-tamu dari pusat yang kunjung di SBT ya mungkin dicindrai kasih cindera matanya berupa lukisan, berupa kerajinan tangan atau pangan-pangan lokal. Itu sebenarnya yang diharapkan kita semua sih. Ini bukan harapan saya pribadi tapi memang saya mewakili teman-teman Ekraf yang ada di Kabupaten SBT. Nah, begitu biar pasti. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.